Hello Technolovers! Di tengah kabar pejabat negara yang selalu pamer kekayaan, apakah kalian masih ingat dengan sosok satu ini? Ya, dia adalah mantan wakil presiden era Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Budiono. Lama tak terdengar tentang beliau, kabarnya kini ia hidup sederhana, bahkan tak memakai fasilitas negara meski pernah duduk di kursi kekuasaan. Penasaran dengan sosoknya? Mari kita simak ulasan mengenai profil dan kabar terbarunya berikut ini. Memiliki kepribadian sederhana. Rumah-rumah di daerah Mampang Perapatan itu tampak tanpa aktivitas di minggu pagi itu. Tekstur cat putih di tembok menjadi kusam. Bahkan langit-langitnya telah terkelupas sebagian karena usia. Hanya ada pepohonan yang rimbun yang membuatnya teduh dan sejuk. Rumah dua lantai ini terlihat seperti rumah biasa tanpa kesan. Itu sudah jelas ketika kalian memasuki rumah. Tidak ada furniture yang istimewa, kecuali sofa, meja, dan buffet yang mungkin lebih tua dari usianya. Ruangan ini dihiasi dengan gaya vintage yang sederhana dan tidak banyak perabotan atau hiasan. Hanya beberapa vas bunga yang menampilkan tanaman hidup yang menyegarkan ruangan. Orang-orang pasti tidak mengira rumah ini dihuni oleh salah satu mantan pemimpin negeri. Tidak ada pengamanan yang ketat atau kemewahan di dalamnya. Di rumah itu tinggal Budiono, Wakil Presiden ke-11 Republik Indonesia. Bayangkan rumah yang sangat sederhana di mana seorang mantan orang nomor 2 Indonesia tinggal. Ya, it's okay kok, ungkap Budiono ketika ditanya soal kesederhanaan rumahnya. Budiono pernah memegang banyak posisi penting selama karirnya. Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Kepala Bappenas termasuk di antaranya. Sebagai seorang mantan pejabat di berbagai institusi, bukankah dia seharusnya menerima berbagai fasilitas yang layak selama masa pensiunnya? Itu benar, dia memilih untuk menahan haknya itu. Sudah senang di sini, nyaman, sambut Herawati sang istri. Mereka telah tinggal di rumah ini sejak tahun 1998, ketika Budiono menjabat sebagai Kepala Bappenas. Bahkan Budiono memiliki rumah di Yogyakarta. Rumahnya terletak di Jalan Sawit Sari M2, Perum Sawit Sari, Condong Catur, Depok, dan Sleman. Staf pribadi Budiono, Nopen, menceritakan tentang sosoknya yang sederhana, yang lahir di Blitar pada 25 Februari 1943. Budiono tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Semua fasilitas itu dikembalikan kepada negara oleh Budiono setelah dia menjabat sebagai wakil presiden. Nopen sendiri melakukannya atas perintah Budiono. Semua fasilitas negara dikembalikan. Bapak bilang, saya sudah tidak menjabat. Ada yang menjabat berkepentingan dalam memikirkan negara. Dia lebih berhak daripada saya, kata Nopen menuturkan. Profil Budiono merupakan pria kelahiran 25 Februari 1943, yang juga adalah Wakil Presiden Indonesia ke-11 yang menjabat sejak 20 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Ia terpilih dalam Pilpres 2009 bersama pasangannya, presiden yang sedang menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono. Dia bersekolah di SD Muhammadiyah saat masih sekolah dasar. Setelah lulus sekolah dasar, ia melanjutkan sekolah menengahnya di SMP Negeri 1 Blitar dan kemudian di SMA Negeri 1 Blitar. Ia melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta setelah menyelesaikan sekolah menengah. Dia kemudian mendapatkan gelar Bachelor of Economics atau HONS dari Universitas Western Australia pada tahun 1967. Pada tahun 1979, ia mendapatkan gelar S3 PhD dalam ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania. Pada tahun 1969, Budiono menikah dengan Herawati yang lahir di Blitar pada tanggal 15 Februari 1944. Mereka memiliki dua anak, Ratriana Ekarini dan Dios Kurniawan. Karir. Pada tahun 1998, Budiono diangkat menjadi menteri dalam Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Setahun kemudian, Kwi Kian Gi mengambil alih kepemimpinan kabinet dan menggantikan Presiden B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2001, ia kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong, menggantikan Rizal Ramli. Sebagai Menteri Keuangan, ia membawa Indonesia keluar dari bantuan Dana Moneter Internasional dan mengakhiri kerjasama dengan organisasi tersebut. Ia dianggap sebagai salah seorang menteri yang paling berprestasi dalam kabinet, menurut Business Week.
Di kabinet, dia dan Menteri Koordinator Perekonomian Doro Jatun Kunchoro Jakti disebut sebagai tim impian karena mereka dianggap berhasil meningkatkan stabilitas makroekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis moneter 1998. Mereka juga berhasil menstabilkan kurs rupiah di angka kisaran Rp9.000 per dolar Amerika Serikat. Banyak orang mengira Budiono akan mempertahankan jabatannya setelah Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden. Tetapi ternyata Yusuf Anwar mengambil alih. Ada laporan bahwa Presiden Yudhoyono sebenarnya meminta Budiono untuk bertahan, tetapi dia memilih untuk beristirahat dan kembali mengajar. Pada 5 Desember 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan kabinet, di mana Budiono menggantikan Abu Rizal Bakri sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pasar sejak hari sebelumnya merespon dengan positif indikasi bahwa Budiono akan menggantikan Abu Rizal Bakri dengan IHSG dan mata uang rupiah menguat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG BEJ ditutup menguat hingga 23,46 poin, naik sekitar 2% dan berada di posisi 1119,417. Berhasil menembus level 1100, sementara kurs rupiah menguat hingga di bawah Rp10.000 per dolar Amerika Serikat. Ini disebabkan oleh keyakinan bahwa Budiono memiliki kemampuan untuk mengelola makroekonomi yang pada saat itu belum mendapatkan dukungan dari pemulihan sektor real dan moneter. Budiono calon tunggal yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk posisi Gubernur Bank Indonesia, digantikan oleh Burhanuddin Abdullah pada 9 April 2008 oleh DPR. Pengangkatannya didukung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamar Dagang Industri, dan Kadin, serta seluruh anggota DPR kecuali fraksi PDIP. Ketika dia diumumkan sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan Mei 2009, banyak orang yang tidak bisa menerimanya. Ini disebabkan oleh sejumlah alasan, termasuk kekurangan pengalaman politik, pendekatan ekonominya yang liberal, dan fakta bahwa SBY juga orang Jawa. Namun SBY memilihnya karena ia tidak memiliki kepentingan pribadi dan konsisten dalam melakukan reformasi keuangan. Pasangan SBY Budiono menang atas dua pesaingnya, Megawati Prabowo dan Kala Wiranto. Pada pemilihan umum 8 Juli 2009, didukung Partai Demokrat dan 23 partai lainnya, termasuk PKB, PPP, PKS, dan PAN. Pada 15 Mei tahun 2009 di Sasana Budaya Ganesha di Bandung, Budiono diumumkan sebagai calon wakil presiden 2009 hingga 2014 untuk mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika dia terpilih, dia akan menjadi wakil presiden pertama yang tidak berpihak dan berlatar belakang ekonomi setelah Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia. Dalam peristiwa ini, sistem ekonomi yang terdiri dari moralitas manusiawi, nasionalisme, dan kerakyatan atau kemasyarakatan dilepaskan dari posisinya. Pernah dikunjungi Ganjar. Nah, kabar terbarunya adalah bahwa Ganjar Pranowo selaku calon presiden 2024 itu pernah berkunjung ke kediaman Budiono. Namun Budiono mengungkapkan bahwa pertemuan mereka hanya membahas ekonomi dan pembangunan dan tidak membahas politik. Budiono mengaku jika soal politik dirinya lebih banyak mendengarkan dan mengatakan Ganjar Pranowo lebih mengetahuinya. Meski begitu, Budiono menyatakan bahwa dia akan memberikan jawaban jika Ganjar bertanya tentang pengalaman. Budiono menyatakan bahwa semua calon presiden baik-baik saja ketika ditanya tentang pendapatnya tentang calon presiden untuk pemilihan umum pemilu 2024. Dia menyatakan, saya kira semua capres ini bagus semua, tinggal rakyat pilih yang mana. By the way, semoga kesederhanaan Pak Bud diikuti oleh para pejabat di negeri ini ya. Gimana menurut kalian, Teknolovers? Coba simpan pendapat kalian di kolom komentar.